Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila Ramadhani Putri dengan NIM 10573116622 dari kelas AK22E. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya beserta contoh kasusnya. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama, itu pendahuluan. Setiap bidang kegiatan produksi pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Umumnya tujuan utama suatu perusahaan adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sering digunakan untuk menentukan kinerja suatu perusahaan, dan sebagai tingkat laba yang tinggi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mendukung adalah penentuan harga pokok produksi. Konsep biaya. Biaya adalah konsep penting dalam bisnis. Memahami konsep ini memungkinkan untuk mengelola dan meningkatkan profitabilitas. Yang ke definisi biaya. Definisi biaya adalah sumber daya yang dikeluarkan atau yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama, sumber daya. Biaya mencakup penggunaan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan utilitas. Yang kedua yaitu tujuan. Biaya dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti produksi barang atau jasa. Dan yang ketiga yaitu objek biaya, terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama produk, yang kedua produksi, yang ketiga departemen, yang keempat divisi, yang kelima batch unit sejenis, yang keenam lini produk, dan yang terakhir yaitu kontrak. Klarifikasi biaya. Di sini terbagi menjadi 3 kolom. Yang kolom pertama yaitu berdasarkan ketelusuran biaya ke produk. Yang pertama berdasarkan perilaku, yang kedua berdasarkan fungsi. Kolom kedua biaya langsung, biaya tetap atau biaya variabel. Yang kedua biaya produksi atau biaya pemasaran. Kolom ketiga itu biaya tidak langsung, terbagi menjadi 2 yaitu biaya semi variabel, dan yang kedua biaya administrasi umum. Baik, langsung saja kita beralih ke contoh kasusnya. Contoh kasus penerapan biaya produksi standar UKM DOM School standar biaya bahan baku. Langsung di UKM DOM School FEM terdiri dari yang pertama yaitu harga bahan baku standar penyusunan biaya. Bahan baku standar Cool-Found ditentukan berdasarkan data yang digunakan pada periode bulan Juli 2021. Berikut ini rincian pembelian dan penetapan harga standar bahan baku. Boleh dilihat dari tabel yang pertama itu harga bahan baku standar. Tabel pertama, harga bahan baku standar terbagi menjadi 4 kolom. Yang pertama bahan baku utama, yang kedua kebutuhan per bulan atau per meter, yang ketiga harga standar per meter dalam bentuk rupiah, yang keempat jumlah. Bahan baku utama, kawat 28 AWG, kebutuhannya per bulan yaitu 140, harga per meternya 2.500. Jadi 140 dikali dengan 2.500 sama dengan 350.000. Yang kedua kawat 38 AWG dikali dengan 900
dengan harga per meternya yaitu 900 kali 1000 sama dengan 900.000. Yang kedua, bahan baku packing. Bahan baku packing. Botol packing per bulan dibutuhkan 450. Harga per botol yaitu 800. Per botol 450 dikali dengan 800 sama dengan 360. Stikernya sama dengan kebutuhan botol packingnya yaitu 450. Harganya 1.450 dikali dengan 100 sama dengan 45. Jadi 360 ditambah dengan 45.000 sama dengan 405.000. Selanjutnya, standar kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi cold foam berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku dalam memproduksi cold foam yang telah ditetapkan pemilik UKM dalam setiap bulan yaitu 450 pack. Dalam tabel kedua yaitu dijelaskan kualitas standar bahan baku. Kualitas standar bahan baku. Bahan bakunya kawat 28 AWG, kebutuhan per meter 0,31, kebutuhan per bulan 140. Total kuantitasnya didapatkan dari 0,31 dikali dengan 140 sama dengan 140. Yang kedua, kawat dengan 38 AWG. Kebutuhan per meternya yaitu 2, per bulannya 900. Jadi 2 kali 900 totalnya 900. Jadi 140 ditambah dengan 900 sama dengan 1040. Yang kedua, bahan baku packingnya. Botol per packing dibutuhkan 1 per bulan 450. 1 dikali 140 sama dengan 1 dikali 450 sama dengan 450. Sedangkan stiker juga sama, yaitu dibutuhkan 1 dengan per bulannya 450. 1 dikali 450 sama dengan 450. 450 tambah 450 tambah 450 sama dengan 905.000. Dan tabel yang ketiga itu total standar biaya bahan baku. Bahan bakunya yaitu 28 kawat 28 AG, kuantitas standar per bulan atau per meter 140, harga standar per meter 2.500. Total biaya bahan baku standar yaitu 350, hasil produksi per pack 450 per bulan yaitu 450. Biaya bahan baku standar per pack yaitu 777,7. Yang kedua, kawat 38 AG, kuantitas standar per meter 900, harga standar per meter 1.000, total biaya bahan baku standar 900, hasil produksi per bulan 450 sama dengan 2.000. Jadi bahan baku kuantitatif, harga, total biaya, hasil produksi, dan biaya bahan baku. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja
Standar biaya tenaga kerja langsung pada UKM dan School Firm adalah sebagai berikut. Jam tenaga kerja standar ketetapan jam tenaga kerja standar pada UKM dan School Firm berdasarkan kesepakatan bersama di awal kerja, yaitu 8 jam per hari produksi di UKM. Ini dilakukan setiap hari. Maka dalam sebulan terdapat 30 hari kerja dengan mengerjakan 2 orang untuk bagian produksi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 jam tenaga kerja standar. Jumlah per hari, yaitu jumlah per hari 1 jam kerja standar per hari, 2 jumlah hari 3 total jam kerja dalam sebulan, 4 dikali 1 dalam sama dengan dalam kurung 1 kali 2 1 kali 2 kali 3 jumlah produksi atau KW 5 standar jam TKL per KW yaitu 6 sama dengan 4/5. Yang kedua jam kerja standar per hari 8, jumlah hari 30. Total jam kerja dalam sebulan 480, jumlah produksi total jam kerja dalam sebulan 450, jumlah produksi KW 450, standar jam TKL per KW yaitu 1,007. Tarif upah standar ketetapan tarif upah standar berdasarkan atas kesepakatan bersama. UKM dan School Firm mengonfirmasikan bahwa upah per hari setiap pekerja sebesar 700.000. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 tarif upah standar. Jumlah pekerja yaitu 2, tarif upah standar per hari yaitu 70.000, jumlah hari dalam sebulan yaitu 30, total jumlah tenaga kerja 2 dikali 3 sama dengan 4.200.000, total dalam jam sebulan 450. Jadi total tarif yang didapatkan per jam yaitu 8.750.000. Dan tabel yang ke-6 rincian dari total biaya tenaga kerja langsung standar jam tenaga kerja per KW yaitu 10,07, tarif upah standar per jam 8,750, total standar biaya tenaga kerja per batch yaitu 3 sama dengan dalam kurun 1 kali 2 dengan jumlah 9,362,5. Yang ketiga, biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang mempengaruhi proses produksi secara tidak langsung. Biaya overhead pabrik digunakan UKM dan School Firm adalah sebagai berikut. Pada tabel yang ke-7, biaya overhead standar. Keterangan biaya bahan penolong 60, biaya listrik 75.000, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin dan peralatan 30, biaya penyusutan mesin dan peralatan 125.000, bensin 30, biaya penyusutan kendaraan 600. Jadi 60 ditambah 750 ditambah 30 ditambah 125 ditambah 30 tambah 600, totalnya yaitu 920. Tabel ke-8 rekapitulasi hasil analisis biaya produksi. Keterangan BBL
Kawat 28 AWG biaya produksinya standar pada bulan Juli 2021 350, pada bulan Agustus 2021 333,25. Yang kedua kawat 38 AWG pada bulan Juli 2021 900, di bulan Agustus 2021 860. Botol packingnya di bulan Juli 360, di bulan Agustus 344.000. Stikernya 45.000 di bulan Juli, 43.000 di bulan Agustus. Analisis selisihnya yaitu 16.000,0 kawat yang pertama yaitu analisis selisihnya kawat 28 AG dengan jumlah 16.000,75 750. Kawat 38 AG 40.000, botol packingnya 16.000 dan stikernya 2.000. Totalnya yaitu 74,750. PTKL-nya pada bulan Juli 4.200.000 dan bulan Agustus 4.200.000. BOP-nya biaya bahan penolong pada bulan Juli 60.000, pada bulan Agustus sama di 60.000. Biaya listrik 75, di bulan Juli juga 75. Biaya reparasi dan pemeliharaan mesin dan peralatan 30 di bulan Juli, dan di bulan Agustus 30.000. Biaya penyusutan mesin dan peralatan 125 di bulan Juli dan Agustus 125. Bensin 30 di bulan Juli dan Agustus 30. Biaya penyusutannya 600 di bulan Juli dan 600 di bulan Agustus. Totalnya di bulan Juli 920 dan di bulan Agustus 920. Baik, itu penjelasan dari saya. Berikutnya yaitu kesimpulannya. Berdasarkan uraian yang telah ditemukan di atas, maka disimpulkan bahwa yang pertama, UKM Dom School Farm dapat melakukan perhitungan biaya produksi belum terperinci dalam memasukkan unsur-unsur biaya berkaitan langsung dalam proses produksi pembuatan cool form. Yang kedua biaya produksi standar UKM Dom School Farm terdiri dari biaya bahan baku standar dan overhead pabrik standar. Standar harga bahan baku langsung ditemukan berdasarkan pembelian bahan baku pada bulan Juli. Bahan baku tersebut dibeli langsung dari importir kawat, sedangkan untuk penetapan standar kuantitas bahan baku langsung ditetapkan oleh pemilik UKM sendiri. Biaya standar diterapkan UKM Dom School Farm dapat dalam sekali produksi selama 30 hari pada bulan Juli 2021. Standar biaya overhead pabrik terbagi menjadi standar overhead pabrik tetap. Yang ketiga, peranan biaya standar ternyata sangat membantu dalam usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian biaya. Terbukti penetapan biaya standar bulan Juli pada periode produksi bulan Agustus mengalami efisien biaya pada biaya bahan baku. Yang terakhir yaitu selisih yang terjadi pada biaya bahan baku atau menguntungkan disebabkan oleh jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Demikian dari saya Nur Fadila Ramadhani Putri, pamit undur diri. Apabila ada salah ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.